Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan, di tengah banyak kesulitan kita masih bisa datang bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan tentang penderitaan Tuhan Yesus sesaat sebelum Ia disalibkan. Mari kita membuka kitab suci di dalam Matius 26. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk malam ini. Kami masih diberikan hidup dan kesempatan boleh mendengar firman-Mu. Berilah pertolongan bagi kami ya Tuhan. Tambahlah kecintaan kami kepadamu. Kami ingin mengikuti teladan-Mu. Kami mohon firman-Mu boleh menghidupkan kerohanian kami. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan hina ini ya Tuhan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah Ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu Ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan Ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu Ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika Ia kembali pula, Ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu Ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Saudara sekalian, bagian kitab suci ini membukakan kepada kita perkataan-perkataan Kristus yang mengungkapkan penderitaannya yang begitu mendalam di taman yang bernama Getsemani. Saya memilih topik ini karena bukan saja sekarang ini masa pandemi COVID, di mana banyak orang sudah mengalami depresi dan kecemasan, tetapi juga sekaligus ini masa menjelang Paskah, mengingat Kristus yang harus menghadapi penderitaan yang begitu mendalam. Tentu saja kita melihat bukan hanya aspek penderitaannya saja, tetapi bagaimana Kristus melewati penderitaannya itu dengan kemenangan. Itu sebab fokus saya adalah bicara tentang penderitaan Kristus dan doa. Saya ingin kita belajar bagaimana teladan Yesus Kristus di dalam menghadapi sengsara yang datang di dalam hidupnya. Saya mengajak kita untuk merenungkan tentang 2 hal. Yang pertama adalah penderitaan Kristus. Bukti bahwa sengsara begitu dalam bisa terjadi di dalam hidup Yesus adalah karena Ia mempunyai natur manusia sama seperti kita.
Ia berkata di ayat 38, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Di dalam kalimat ini kita melihat sisi kemanusiaan Kristus. Jikalau kita mendengar saudara seiman kita bicara seperti ini, kita bisa mengerti, apalagi di zaman pandemi seperti ini. Tetapi kita sulit sekali bisa merasakan kalau Tuhan kita, Yesus Kristus, berbicara seperti ini. Kesedihan kita bagaimana besar, tidak mungkin bisa dibandingkan dengan Yesus yang dialami oleh Yesus di Getsemani. Bagaimana kesedihan dan tekanan yang mendalam di hati Yesus Kristus, semua bercampur. Dia merasa sangat tersendiri, dunia serasa memusuhi dia, semua tidak mengerti dia. Ditambah lagi dia pun tahu sebentar lagi murid-muridnya yang bersama dia, yang sangat ia kasihi, itu pun akan goncang imannya dan lari tinggalkan dia. Tetapi fakta inilah yang Tuhan nyatakan di sini, bahwa dia sangat sedih, rasanya seperti mau mati. Dan ironisnya, Yesus merasa begitu sedih di Taman Getsemani, yang menurut Jerome dan Yosefus, Taman Getsemani adalah taman yang indah dan menyenangkan. Itu sebab tidak heran kalau Martin Luther berkata seperti ini, Kristus menanggung rasa sakit neraka di tempat yang sangat menyenangkan itu. Ketika Yesus berdoa di taman itu, dia sedang berada di neraka. Keringatnya keluar seperti darah. Ia merasakan kematian itu. Bagi Yesus taman itu bukan satu lembah yang bahagia. Tetapi seperti Yeremia, Yesus mengatakan taman itu adalah lembah pembantaian, di mana anak-anak dipersembahkan kepada Dewa Moloch. Bukankah Israel juga begitu? Ketika mereka di Mesir, oh tempat ini yang enak dan menyenangkan. Tempat yang banyak makanan, bawang prei dan daging. Tetapi justru di tempat enak itu, mereka tidak sadar kedudukan mereka sebagai budak. Saudara-saudara, mungkinkah tempat dan kondisi yang enak dan nyaman bagi saudara adalah justru neraka? Justru di tempat itulah kita diperbudak. Hati-hatilah terhadap bahaya seks. Jikalau di antara saudara ada yang suka pergi ke tempat pelacuran, maka saudara harus segera bertobat. Itu bukan tempat yang bahagia. Itu tempat menuju neraka. Saudara harus meninggalkan kebiasaan itu. Saudara tidak sadar sedang diperbudak di situ. Sadarilah keadaan saudara dan kembalilah kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup selama-lamanya. Dan kita sebagai orang-orang yang melakukan kehendak Allah, itu bukan orang-orang yang melarikan diri dari kenyataan hidup. Kita berani menghadapi segala tantangan bersama dengan Yesus Kristus. Coba lihat di dalam derita yang mendalam, Yesus tidak melarikan diri dari kenyataan. Ia masuk ke Taman Getsemani untuk berdoa. Beban dia begitu berat, keringatnya menjadi titik-titik seperti darah yang bertetesan ke tanah. Disinilah kitab suci memberitahu kita bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh mempunyai natur manusia sejati. Yesus Kristus sungguh-sungguh mempunyai dua natur, ilahi dan manusia. Dan di sini sangat terlihat kemanusiaan Yesus yang sejati. Dia bukan seperti yang dipercaya oleh ajaran doketisme yang bertumbuh daripada gnostisisme yang sudah ada sejak awal kekristenan. Mereka percaya bahwa materi itu jahat dan hanya roh yang baik. Itu sebabnya jika materi jahat, maka inkarnasi menjadi tidak mungkin. Karena Allah tidak mungkin mengambil tubuh manusia bagi dirinya. Dan jika demikian, maka inkarnasi Allah di dalam Kristus hanyalah penampakan saja. Yesus hanya sepertinya manusia,
tetapi sesungguhnya bukan manusia. Karena itu, Yesus tidak sungguh-sungguh memiliki tubuh manusia. Ia tidak sungguh-sungguh mati. Ini ajaran doketisme yang menyesatkan. Bagian ini jelas menyatakan bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh adalah manusia sejati. Kita bersyukur justru kemanusiaan Yesus sejati, maka ia bisa mati menebus dosa-dosa kita. Kita mempunyai penebus yang hidup, yang bangkit dari mati mengalahkan kuasa setan dan kematian. Tetapi lihatlah apa yang harus dialami Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Sampai ia berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Saudara-saudara, di dalam seluruh Injil tidak ada catatan di mana Yesus lebih tertekan dan rentan daripada saat ini. Luther berkata, saya tidak merasa bahwa penderitaannya di atas kayu salib lebih besar daripada sengsaranya di taman ini. Sampai dicatat oleh Lukas bahwa keringatnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Yesus merasakan satu ketakutan akan kematiannya di neraka. Di dalam tubuhnya itu. Tidak ada di antara seluruh umat manusia yang pernah dipanggil Allah untuk menderita melebihi daripada anak tunggalnya sendiri. Begitu besar penderitaan dari merasakan kematian. Sampai Tuhan Yesus sendiri berkata kepada muridnya itu, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saudara-saudara, memang ini bukan satu-satunya bagian di dalam kitab suci di mana kita melihat kemanusiaan Yesus. Di dalam Injil kita banyak membaca tentang sisi kemanusiaan daripada Yesus Kristus. Contohnya, ia lahir dari seorang wanita dan dibaringkan di palungan. Ia harus dirawat seperti bayi-bayi pada umumnya. Yesus bisa lapar, terutama ketika ia dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Yesus bisa haus ketika ia minta minum daripada wanita Samaria itu. Ia juga bisa lelah sehingga ia tertidur di atas perahu di tengah badai di Laut Galilea. Yesus juga bisa menangis. Pengalaman ini semua, lelah, haus, lapar, menjadi bayi yang perlu perawatan, tetap tidak ada yang memperlihatkan bahwa Yesus adalah manusia sejati sama seperti kita. Daripada pengalaman kesedihan yang berat yang ia alami di Taman Getsemani. Yesus sama seperti kita di dalam kesedihannya. Tetapi kita juga harus sadar bahwa kesedihannya juga tidak seperti kita. Jauh lebih besar daripada apapun yang dapat kita tanggung. Karena dosa dan kejahatan di dunia begitu besar. Setiap konsekuensi daripada dosa, setiap umatnya dibebankan kepada dia. Memikul beban yang mengerikan ini adalah panggilan Kristus Yesus. Untuk menanggung rasa sakit dan penyakit ini adalah misinya datang ke dalam dunia. Besarnya tekanan kesedihan Yesus sungguh-sungguh di luar pengertian daripada kita. Tetapi Yesus memahaminya. Karena itu adalah tanggung jawabnya. Juru selamat kita adalah juru selamat yang menderita. Dia pergi ke tempat di mana tidak ada orang yang dipanggil untuk pergi. Bapaknya memberinya cawan minuman yang tidak akan pernah menyentuh mulut kita. Cawan itu adalah gambaran daripada murka Allah. Yesaya 51 ayat 22 berkata begini. Beginilah firman Tuhan, Tuhan Allahmu yang memperjuangkan perkara umatnya. Sesungguhnya aku mengambil dari tanganmu piala dengan isinya yang memusingkan. Dan isi cangkir kehangatan murkaku tidak akan kau minum lagi. Inilah janji anugerah yang besar dari Tuhan. Yang sudah digenapi di dalam Kristus yang menderita itu. Yesus minum dari cawan murka Allah sehingga kita tidak perlu meminumnya lagi. Justru dengan anugerahnya yang besar ini, Yesus telah mengganti cawan murka Allah itu dengan cawan anggur yang kita minum di perjamuan kudus.
Itu anugerah yang besar sekali daripada Tuhan, yang merupakan cawan perjanjian baru di dalam darah Kristus. Bukan lagi cawan murka, tetapi cawan yang penuh anugerah. Ketika kita di dalam perjamuan kudus, Kristus hadir menyertai kita. Dan kita seperti mendengar Kristus berkata kepada kita, "Aku mati untukmu. Darahku dicurahkan bagimu, untuk menguatkan jiwamu saat ini, untuk berbagian di dalam penderitaan yang kualami, sampai engkau bersama dengan aku mendapatkan kemuliaan yang besar di surga yang mulia." Ini anugerah kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan untuk kita boleh menanggung derita sementara di dalam dunia ini. Luther berkata, ketika kita di dalam penderitaan, kita tidak boleh melihat kepada diri, tetapi kita harus melihat kepada Yesus Kristus. Seperti apa yang dikatakan Paulus di dalam Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Lalu ayat yang senada dengan ini di dalam 1 Petrus 4 ayat 1 berkata begini, saudara. Karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Ingat Yesus dan katakan kepada diri kita setiap kali kita mengalami penderitaan yang berat. Katakan kepada diri, ingat Yesus, kenapa saya tidak mau menanggung kesulitan yang kecil ini? Sementara sengsara yang begitu besar sudah menyebabkan Tuhan sampai meneteskan darahnya di Taman Getsemani. Jadikanlah penderitaannya di Getsemani menjadi pola bagi seluruh hidup kita. Memang derita dan kesulitan pasti datang di dalam hidup setiap kita. Tetapi di dalam Kristus kita akan melihat itu semua dengan mata yang berbeda. Karena Yesus pun telah menderita, bahkan jauh lebih besar dan lebih dalam daripada kita semua. Jika sakit penyakit datang di dalam hidup kita, ingat Yesus. Bagaimana penyakit itu menjadi begitu remeh dibandingkan dengan mahkota duri di kepalanya, paku yang menembus tangannya dan kakinya. Jika kesedihan dan kesulitan besar menimpa hidup kita, baik di dalam tubuh maupun di dalam jiwa kita, maka teguhkanlah hati kita dan berkata seperti ini. Kenapa saya tidak mau menanggung yang jauh lebih besar, kesulitan yang kecil ini? Yang saya ingat Yesus menanggung yang jauh lebih besar di Taman Getsemani, sampai keringatnya menjadi seperti darah. Tetapi apa yang kita mau belajar di sini, bukan hanya mengetahui deritanya yang begitu berat, tetapi bagaimana Kristus melewati semua penderitaan itu di dalam doa kepada Bapa. Itu sebab jikalau Kristus sendiri yang adalah Allah datang berdoa kepada Bapa, terlebih lagi kita. Ini membawa kita kepada poin yang kedua, yaitu kita melihat teladan daripada Kristus Yesus. Saudara-saudara, Kristus memberikan teladan bagi kita untuk kita boleh menyadari pentingnya doa. Di masa pandemi seperti ini, kita kembali disadarkan bahwa kita itu tidak ada apa-apanya. Karena virus yang begitu kecil sudah bikin kita kalang kabut. Banyak yang jatuh bangkrut, di PHK, dipotong gajinya, dan tidak sedikit juga yang sudah meninggal dunia. Itu sebab di saat kesulitan seperti ini, kita tidak pernah boleh melupakan satu aspek, yaitu berdoa. Tuhan itu sungguh-sungguh ada. Dia hidup dan Dia mendengarkan doa-doa kita. Di dalam kitab suci ada ayat yang indah untuk berdoa di saat penderitaan tiba. Itu dicantumkan di dalam Mazmur 50 ayat 15.
Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Di sini kita belajar rendah hati dan hidup mengandalkan Tuhan. Dan Yesus memberi teladan bagi kita semua untuk berdoa. Khususnya di saat kesedihan yang luar biasa tiba kepada kita. Inilah hal yang perlu kita lakukan saat kesulitan yang datang kepada kita adalah berseru kepada Tuhan. Di bagian ini Yesus membawa kesusahannya kepada Bapa dan ia didengar. Lukas 22 ayat 43 mengatakan bahwa seorang malaikat datang di tengah kesulitan Tuhan Yesus. Seorang malaikat diutus oleh Bapa dan menguatkan dia. Waktu kesulitan datang, kita datang kepada siapa? Saudara bisa datang kepada orang yang berkuasa. Kepada siapa orang-orang yang saudara rasa powerful. Tetapi mereka semua juga adalah manusia biasa. Orang-orang yang tidak bebas daripada kesulitan. Coba lihatlah Yesus. Kenapa ia harus berkata di ayat 36. Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Yesus datang kepada Bapa. Yesus di dalam sengsaranya itu tidak membawa mereka ke taman lalu duduk di situ dekat murid-muridnya. Lalu dia curhat segala deritanya kepada mereka. Tidak. Tuhan Yesus datang kepada Bapanya. Ia tahu Bapanya akan mendengar doanya itu. Meskipun ia tahu adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk tidak meminum cawan itu. Dari sini saja Tuhan sudah memberi kita satu teladan yang penting sekali. Jikalau kita ada beban berat, ada permasalahan yang rumit, datanglah kepada Tuhan. Itu sebab doa menjadi sangat penting di sini. Bukankah Yesus sendiri yang mengatakan kepada kita, marilah datang kepadaku, siapa yang berbeban berat dan letih lesu, marilah kepadaku. Ini janji Tuhan kepada kita semua. Yesus datang kepada Bapa, ia mencurahkan ketakutannya. Maukah saudara juga melakukan hal yang sama? Datang kepada Tuhan. Saya tidak melihat saudara, tetapi Tuhan mengetahuinya. Apapun permasalahan dan dosa di hadapan Tuhan, barang siapa yang berbeban berat, jangan cari dukun. Jangan cari alternatif yang lain. Jangan cari pergaulan yang tidak beres. Tetapi Tuhan sendiri menawarkan kepada saudara, marilah kepadaku. Tuhan berkata, aku akan memberi kelegaan kepadamu. I will give you rest. Not I will give you help. Not I will give you money. Not I will give you success. No, but I will give you rest. Oh saudara-saudara, berapa besarnya kepentingan doa itu. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita mendapat ketenangan jiwa di hadapan Tuhan. Itu sebabnya jika kita ada menyimpan dosa, kita tidak mungkin tenang di dalam hidup kita, saudara-saudara. Kita harus mengakuinya di hadapan Tuhan. Jangan sampai dosa-dosa kita itu menghalangi kita untuk berdoa kepada Tuhan. Istirahat dari Tuhan itu tidak berarti tidak ada gangguan. Waktu kehadiran dinyatakan kepada Yesaya di bait Allah. Kehadiran Allah waktu itu dinyatakan kepada Nabi Yesaya di bait Allah itu. Dia malah ketakutan dan mengakui dosa-dosanya. Tetapi itulah yang memberi kita justru ketentraman, satu ketenangan, dan satu istirahat di dalam Tuhan. Jikalau kita sadar bahwa dosa-dosa kita dibuka oleh Tuhan, dan kita datang bertobat kepada Dia. Maka pengampunan itu akan selalu tersedia. Itu janji Tuhan. Datanglah kepadaku. Siapa yang letih lesu dan berbeban berat. Itu yang dikerjakan oleh Hizkia. Ketika dia mengalami kesulitan yang besar, di mana dia diancam oleh Sanherib, Raja Asyur itu. Raja yang begitu hebatnya.
Kemana-mana dia pergi perang terus menang. Saat itu dia mengirim surat kepada Hizkia untuk menuntut dia menyerah. Hizkia langsung gemetar ketakutan. Tetapi saat itu dia ingat Tuhan. Dia ingat datang kepada Tuhan. Hizkia membawa surat itu ke bait Allah, lalu dia membukanya di hadapan Tuhan. Tuhan, bacalah ini. Karena aku tidak sanggup membaca surat ini. Hatiku sangat gemetar ketakutan. Please read it. I open it for you. Karena saking takutnya, dia tidak mampu lagi membacanya sendiri. Tetapi hal yang kita belajar adalah apa? Saat itu dia datang kepada Tuhan. Dia tidak cari kuda yang hebat, dia tidak cari tentara yang hebat, tetapi dia datang ke bait Allah, lalu membuka permasalahannya kepada Tuhan. Maka lihatlah apa yang Tuhan kerjakan. Tuhan menjawab melalui Nabi Yesaya. Bilang kepada Hizkia, sebelum pagi tiba, semua musuh akan lari. Saudara-saudara, malam itu Tuhan mengirim seorang malaikat untuk membunuh 185.000 tentara daripada Sanherib. Ini satu keajaiban, satu kuasa Tuhan yang besar. Kenapa kita tidak percaya kepada Tuhan, saudara-saudara? Tuhan yang sudah mendengar doa Hizkia, yang datang di dalam ketakutannya, Tuhan yang sama juga akan mendengar doa kita. Amin. Kita harus datang kepada Tuhan, saudara, di dalam segala permasalahan hidup kita. Jangan mencari orang-orang biasa. Jangan mencari orang yang powerful. Come to God. Tuhan berjanji akan mendengar doa kita dan meluputkan kita juga, sama seperti kepada Hizkia. Martin Luther di dalam setiap suratnya penuh dengan doa. Saudara, kalau memperhatikan Martin Luther, dia bukan seseorang yang bisa goyang kaki, duduk-duduk santai-santai. Tidak, saudara. Dia orang yang sibuk sekali. Tetapi dia berkata, saudara, bahwa dia tidak pernah meluputkan doa di dalam kehidupannya. Dia berkata begini, ada rintangan besar untuk kita berdoa. Nah, dia sangat sadar hal itu, saudara-saudara. Yaitu di mana setan berbisik di telinga kita, bahwa saya belum siap untuk berdoa. Tunggu setengah jam lagi. Lalu kita akan ditelan oleh kesibukan dan akhirnya kita tidak pernah berdoa. Saudara-saudara, kita harus selalu waspada karena setan tidak suka orang Kristen berdoa. Itu sebab Paulus mengatakan di dalam Efesus 6 bahwa hidup kita adalah peperangan rohani. Saudara-saudara, itu sebab berdoalah setiap waktu. Doa itu penting karena setan itu ada dan Tuhan telah menetapkan sarana doa untuk melawan dia. Untuk kita hidup di dalam kemenangan. Bagian kitab suci ini juga memberi kita contoh daripada Petrus. Yesus di sini dia ke Taman Getsemani untuk berdoa. Itu sudah menjadi kebiasaan dia. Dan ia mengatakan kepada murid-muridnya, termasuk Petrus, berdoalah dan berjaga-jagalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi yang dikerjakan murid itu bukan doa, tapi tidur. Itu sebabnya kemudian ketika pencobaan datang dari tentara Romawi, Petrus tidak pikir panjang. Dia lalu mengandalkan kekuatannya sendiri, mengambil pedang. Lalu tidak lama kemudian dia juga jatuh dengan menyangkal Tuhannya sendiri. Kenapa? Karena Petrus tidak berdoa. Petrus tidak dengar nasihat Yesus untuk berdoa dan berjaga. Padahal Yesus suruh dia berdoa dan berjaga supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Maka hasilnya dia jatuh ke dalam pencobaan.
dengan menyangkal Tuhan Yesus. Apa yang terjadi kepada Petrus juga bisa terjadi kepada kita. Kita bisa dicobai untuk jatuh di dalam hidup pribadi kita sebelum akhirnya kita jatuh di dalam kehidupan publik. Saudara-saudara, di dalam hal ini kita tidak boleh main-main dengan Tuhan. Kita tidak boleh menyembunyikan dosa-dosa tertentu sehingga kita pikir orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Jikalau kita tidak pernah bertobat dari dosa itu, maka mungkin Tuhan akan mengekspos dosa itu kita di hadapan publik. Saudara-saudara, janganlah ini sampai terjadi. Kita harus berdoa setiap saat, hidup suci di hadapan Tuhan, hidup takut kepada Tuhan. Karena setan itu ada dan dia terus mengganggu kita. Khususnya kita berseru kepada Tuhan di saat-saat kesedihan yang luar biasa. Di sini Yesus melakukannya. Dia berdoa dengan panjang lebar dan dengan begitu sungguh-sungguh sambil berlutut. Jika kita sadar kita sedang berada di dalam peperangan rohani, pasti kita juga sadar mau menjadikan doa itu bagian yang indah di dalam hidup kita. Disitulah kita akan terus maju di dalam kemenangan mencapai kehendak Tuhan. Lalu bagaimana kita meneladani Kristus di dalam berdoa? Kristus memberikan teladan di saat mengalami penderitaannya adalah berdoa. Kita juga mau melihat teladan Yesus bagaimana berdoa ketika mengalami kesedihan yang mendalam. Ada 3 hal yang harus kita pelajari tentang doa di dalam teladan Yesus Kristus. Yang pertama, doa harus tekun. Di dalam Mazmur 145 ayat 18 dikatakan seperti ini, saudara-saudara. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya di dalam kesetiaan. Itu berarti ada ketekunan. Dia setia berdoa. Dia setia memberikan setiap permasalahannya kepada Tuhan. Yesus sendiri mengajar perumpamaan tentang janda dan hakim yang lalim untuk mengajarkan para murid untuk selalu tekun berdoa. Jangan bosan-bosan berdoa. Janda yang luar biasa ini melihat tidak ada cara lain lagi. Dia terus datang dan mendesak, memohon kepada hakim itu untuk membantu dia. Setiap hari datang dengan permintaan yang sama. Belalah hakku terhadap lawanku. Dan janda ini sampai membuat hakim itu gelisah. Dia berbicara dengan dirinya sendiri seperti ini. Walaupun aku tidak takut akan Allah. Hakim ini bicara kepada sendiri. Dicatat di dalam firman Tuhan. Walaupun aku tidak takut akan Allah. Dan tidak menghormati seorang pun. Namun karena janda ini menyusahkan aku. Baiklah aku membenarkan dia. Supaya jangan terus saja dia datang. Dan akhirnya menyerang aku. Hakim itu akhirnya luluh kepada ketekunan janda ini. Yang terus menerus setiap hari memohon hal yang sama kepadanya itu. Dan akhirnya hakim itu mengalah dan meneliti kasusnya. Dan membenarkan dia. Di sini Tuhan ingin murid-muridnya juga memperhatikan jika hakim dunia yang jahat itu saja mau membenarkan janda ini. Apalagi Tuhan. Tidakkah ia akan membenarkan anak-anaknya yang berdoa kepadanya siang dan malam? Tuhan kita berbeda dengan hakim itu. Tuhan tidak pernah merasa terganggu dengan doa-doa kita. Tuhan malah senang jikalau dia mendengar doa anak-anaknya yang datang kepada dia di dalam ketulusan. Dia tidak pernah bosan mendengar doa-doa kita. Di sini Tuhan jelas mengajar kita untuk terus-menerus berdoa. Itu keinginan Tuhan, itu perintah Tuhan. Kita harus doa dengan tidak jemu-jemu. Meskipun kadang-kadang jawaban Tuhan itu datang begitu lama. Tetapi kita diajar untuk tidak menjadi lelah di dalam doa-doa kita. Coba lihat Yesus Kristus.
Di Taman Getsemani, Ia memberikan kita teladan berdoa dengan tekun. Kita melihat satu fakta bahwa Yesus berdoa bukan satu kali, bukan dua kali, tetapi sampai 3 kali Dia berdoa yang itu saja. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9 berkata melakukan hal yang sama. Ia menasehati jemaat Korintus bahwa dia telah berdoa 3 kali agar apa? Agar duri di dalam dagingnya disingkirkan. Dia bersaksi bahwa Allah memberinya kasih karunia untuk menanggungnya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak berdoa cukup hanya sekali saja, dengan alasan bahwa Tuhan pasti sudah mendengar kita dan Ia akan melakukan yang terbaik, dan tidak perlu dipaksa untuk melakukan apa yang kita inginkan. Ini semua adalah alasan karena kemalasan kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan nasihat dan doa Paulus, maka ini mengajarkan satu hal penting kepada kita, yaitu bahwa doa itu tidak merubah Tuhan. Paulus ingin agar durinya itu dicabut. Terus menerus doa seperti itu, dan Tuhan bilang, tidak, kasih karuniaku cukup bagimu. Itu berarti doa tidak bisa merubah Tuhan. Tetapi doa merubah pikiran Paulus, sehingga sekarang dia melihat kelemahannya itu dengan perspektif yang berbeda. Dan dia mampu memuji Tuhan karena itu. Dia belajar bahwa kekuatan Tuhan menjadi sempurna justru di dalam kelemahan dia. Dan ini juga persis yang terjadi kepada doa Yesus di taman. Yesus tetap harus pergi ke salib, tetapi Bapa memberi dia kekuatan untuk berjalan terus. Kita melihat di dalam doanya yang pertama di ayat 39, Yesus meminta agar cawan itu lalu daripadanya. Yesus berharap supaya cawan itu kalau mungkin diambil daripadanya. Di dalam doanya yang kedua, kita melihat bahwa Yesus sudah terlihat menyadari bahwa cawan itu tidak mungkin dapat dihindari. Itu sebabnya di ayat 42, jika cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Matius tidak mencatat kata-kata dari doanya yang ketiga. Tetapi kalau kita lihat dari catatan Lukas 22 ayat 43, di mana seorang malaikat datang dan memberi kekuatan kepada Yesus, maka kita bisa mengira doanya yang ketiga bunyinya kira-kira seperti ini. Ya Bapa, karena salib itu adalah kehendakmu, dan karena itu tidak bisa dihindari, itu sebabnya aku memohon kekuatan untuk memikulnya demi kemuliaan-Mu. Saudara-saudara, Luther memberikan nasihat soal doa di dalam tulisannya A Simple Way to Pray. Dia bilang kita harus berdoa setiap hari, setiap waktu. Karena tekanan hidup sering datang mengganggu kehidupan doa kita. Maka sangat menolong kalau kita punya kebiasaan waktu doa rutin seperti Yesus. Kita mencari kehendak Tuhan di situ. Di dalam keadaan apapun, situasi apapun, kita bisa datang kepada Tuhan. Kita mungkin kadang-kadang susah tidur malam-malam. Jangan susah hati. Kita bisa menggunakan waktu itu untuk berdoa. Datang kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Ayub 35 ayat 10 berkata seperti ini. Tapi orang tidak bertanya di mana Allah yang membuat aku, dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam. Ini bicara memuji Tuhan di saat keadaan dia tidak bisa tidur di malam hari.
Kitab suci selalu bicara justru keadaan seperti itu kaya dengan segala macam kemungkinan. Pemazmur mengatakan, aku sebut-sebut pada waktu malam di dalam hatiku. Aku merenung-renung tentang Tuhan dan rohku mencari-cari Tuhan. Pemazmur tidak melihat waktu dia tidak bisa tidur itu secara negatif, tetapi ia menggunakan waktu itu untuk bersekutu dan berseru kepada Tuhan. Mereka mendekat kepada Allah, membuat jiwa mereka tenang. Mereka menjadikan waktu malam yang tidak bisa tidur itu menjadi berkat tersendiri. Ini mendorong kita semua juga untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Di waktu malam-malam kita susah tidur, kita datang cari Tuhan. Berlutut di malam hari mencari Tuhan. Di mana kita lemah, justru menjadi keadaan kita lebih siap untuk berjumpa Tuhan. Kita berbicara dengan Dia di dalam doa-doa kita. Itu menjadi saat yang indah. Marilah kita berdoa dengan tekun, karena Tuhan mendengar doa-doa kita. Saudara-saudara, doa tekun, doa terus-menerus, jangan bosan. Ketika George Mueller ditanya, percayakah engkau bahwa 2 orang temanmu yang engkau doakan lebih dari 50 tahun itu akan diselamatkan oleh Tuhan? Lalu jawaban ini mengagetkan saya, saudara. Dia menjawab begini, apakah engkau pikir Tuhan akan membuat saya terus-menerus mendoakan mereka selama ini, kalau Ia tidak bertujuan menyelamatkan mereka? Dan sejarah mencatat kedua orang itu akhirnya bertobat. Yang satu sebelum Mueller meninggal, yang satu lagi setelah Mueller meninggal. Saudara, Tuhan selalu mempunyai caranya sendiri yang kita pikir tidak mungkin. Tetapi cara itu tidak pernah lepas daripada doa. Tuhan selalu menggenapkan rencananya lewat doa-doa yang tekun daripada anak-anaknya. Yang kedua, kita belajar daripada teladan Yesus Kristus selain doa dengan tekun adalah doa dengan iman. Hal yang kedua dapat kita pelajari tentang doa daripada Yesus ini adalah bahwa kita perlu berdoa dengan iman untuk mengharapkan jawaban yang pasti datang. Kalau kita berdoa, kita harap Tuhan menjawab. Kita bukan sedang bicara sendiri. Tuhan mendengar kita. Ini sangat penting, saudara-saudara. Karena jikalau kita berdoa dengan suara-suara di pikiran kita, oh, kamu sedang bicara sendiri. Tidak ada yang dengar kamu. Kamu pikir Tuhan dengar kamu? Tidak. Kamu sedang ngomong sendiri. Saudara-saudara, jikalau suara-suara itu terus bertebaran di dalam kepala saudara, itu suara setan. Jika kita terus-menerus ditipu oleh suara hati seperti itu, lama-lama kita tidak akan percaya bahwa Tuhan mendengar doa kita. Mungkin saja makin lama hari, makin lama kita menjadi ateis. Saudara-saudara, tetapi yang benar adalah Tuhan mendengar doa kita. Dan Ia akan menjawab doa kita. Itu sebabnya kita harus percaya dengan iman bahwa Tuhan mendengarkan doa kita dan pasti akan menjawabnya. Meskipun jawaban Tuhan itu tidak selalu seperti yang kita inginkan. Karena jalan Tuhan bukanlah cara kita dan pikirannya bukanlah pikiran kita. Tetapi bagaimanapun juga kita harus mengharapkan Tuhan menjawab doa-doa kita. Itu sebabnya saudara-saudara, jikalau saudara selesai pede persekutuan doa, jangan berhenti doa hanya di situ. Saudara harus mencatat doa-doa kita dan didoakan di dalam hari-hari saudara. Karena itulah berarti kita berdoa dengan serius di hadapan Tuhan dan kita mengharapkan jawaban Dia. Kita tidak asal-asalan berdoa begitu saja, dijawab tidak dijawab terserah. Saudara-saudara, kita tidak boleh begitu kepada Tuhan. Bapa sudah menjawab doa-doa Yesus di Getsemani ini. Kita melihat bagaimana Yesus mendapatkan kekuatan ketika Ia menjalani penangkapannya, pengadilan, sampai kepada penyaliban tanpa sedikit pun rasa takut
ataupun bimbang. Dan hal ini diawali dengan lutut daripada Yesus Kristus di taman yang penuh sengsara itu. Doanya kepada Bapa dengan penuh iman di taman yang penuh derita itu. Itu sebabnya Yesus setelah mendapat jawaban atas doanya, ia mendapat sesuatu ketenangan di dalam hati dan pikirannya. Karena Yesus telah diberi kekuatan oleh Bapanya untuk melalui semua derita dan cobaan itu. Ini dicatat di dalam Ibrani 5 ayat 7. Di dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ini juga nampak menjadi sesuatu dasar daripada tantangan untuk berdoa yang penulis Ibrani berikan sebelumnya. Di dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 saya bacakan untuk saudara. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Puji Tuhan saudara-saudara, Paulus menasihati kita, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Ini artinya kita datang mendekat kepada Tuhan di dalam doa. Doa adalah privilege seorang Kristen, hak istimewa bagi anak-anak Tuhan. Karena seperti kata Pemazmur 51 ayat 17, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Saudara-saudara, kapankah terakhir kalinya kita datang kepada Tuhan sambil mencucurkan air mata? Atau kita selalu datang kepada Tuhan dengan satu confidence, oh tidak apa-apa, karena uang masih banyak di deposit. Oh tidak apa-apa, karena saya masih teman seorang jenderal. Saudara-saudara, no. Kita datang kepada Tuhan dengan menangis dan mencucurkan dengan hati yang hancur. Itulah saudara-saudara, tidak akan dipandang hina oleh Tuhan kita. Saudara, Tuhan sangat peduli dengan hati yang hancur. Dan Yesus sudah memberikan kita teladannya di Taman Getsemani. Dia datang dengan lututnya kepada Bapa 3 kali. Terus menerus. Ada banyak hal tentang doa yang tidak bisa kita mengerti, saudara-saudara. Tetapi poin tentang doa dari Yesus selalu begitu sederhana. Silakan datang kepada Tuhan dengan lututmu. Datang kepada Tuhan dengan cucuran air mata dan hati yang penuh pertobatan. Dan yakinlah bahwa Tuhan sudah mendengar doamu dan Tuhan akan menjawab doamu. Dan kita diperintahkan oleh Tuhan untuk berdoa dan yakin bahwa Dia akan menjawab doa-doa kita. Dan yang paling penting di sini adalah bahwa Yesus sendiri, Anak Allah itu, Ia berdoa. Ia memberi teladannya bagi kita semua. Jadi datanglah kepada Tuhan di dalam doa, karena Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Jim Elliot berkata begini, saudara. Orang kudus yang melangkah maju dengan lututnya tidak akan pernah mundur lagi. Ini kalimat sederhana yang besar dan dalam sekali, saudara-saudara. Kita tidak datang mengandalkan kekuatan kita, tetapi dengan lutut kita, kita datang kepada Tuhan. Ini menjadikan doa itu seperti sesuatu yang paling penting di dalam hidup kita, saudara-saudara.
Jikalau ada 3 hal, maka yang penting yang pertama adalah berdoa. Yang kedua adalah berdoa. Yang ketiga adalah berdoa. Dengan lutut datang kepada Tuhan. Inilah rahasia kemenangan orang Kristen. Saudara-saudara, doa dengan iman kepada Tuhan. Dengan lutut kita. Ini membawa kita kepada poin terakhir. Doa sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa dengan tekun. Doa dengan iman mengharapkan jawaban dari Tuhan. Tapi juga jangan lupa, kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Yesus berkata, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Tuhan Yesus tahu, tetap berseru kepada Bapa. Meskipun ia tahu cawan itu tidak mungkin disingkirkan daripadanya. Seringkali kita tahu saya harus doa. Tuhan akan menolong saya. Ini benar. Tetapi bukan berarti Tuhan menolong sesuai dengan keinginan kita. Di dalam hal ini, pemazmur memberikan kita ayat yang begitu indah. Di dalam Mazmur 91 ayat 15. Begini bunyinya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia. Di dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Aku akan meluputkan di sini bukan berarti Yesus akan diluputkan dari salib. Bukan berarti bila mana Yesus berseru kepada Bapa, maka ia akan menjawab dan Bapa akan meluputkan dia daripada salib. Tidak sama sekali, saudara-saudara. Yesus saat ia berada di dalam kesesakan, dia berdoa kepada Bapa. Dan lihatlah apa yang dimaksud aku akan meluputkan di sini. Apakah Yesus akan dilalukan daripada salib? Tidak. Apakah Yesus akan disingkirkan daripada cawan itu? Tidak. Yesus tetap harus naik ke atas kayu salib. Saudara-saudara, malah Petrus yang kelihatannya memberikan jawaban terhadap keluputan itu. Ditegur dengan sangat keras oleh Yesus sendiri. "Anyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Itu sebabnya saudara-saudara, kita belajar bahwa doa yang efektif itu selalu doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus tetap datang kepada Bapa, meskipun ia tahu cawan tidak bisa singkir daripada dia. Saudara-saudara, karena dia sangat mementingkan, mengutamakan rencana daripada Bapanya itu. Dia tidak mementingkan keinginannya sendiri. Lihatlah Yesus berdoa kepada Bapa. Yesus berdoa dengan ketaatan yang penuh kepada kehendak Bapa. Tidak ada manusia yang mempunyai pengertian akan kedaulatan Allah seperti Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak ada orang yang berdoa lebih efektif daripada Yesus. Di Getsemani ia memohon dengan jujur sesuatu pilihan. Tetapi ketika itu ditolak, ia taat kepada kehendak Bapanya. Itulah doa yang sesuai dengan kehendak Bapa. Di sini Yesus mengalami kesedihan yang luar biasa dan keterasingan, kesendirian yang sangat menyakitkan dari Bapa. Ia dihukum karena dia menanggung dosa-dosa kita. Ketika Yesus berkata, "Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini diambil daripadaku." Ini bukan ia bermain sandiwara, saudara-saudara. Salib pasti menjadi sesuatu kengerian baginya. Jauh melampaui apapun yang bisa kita bayangkan. Namun demikian Yesus berdoa, "Tapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Apa artinya berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan? Yang pertama, itu berarti bukan mengutamakan keinginan kita, tetapi mengutamakan Tuhan dan kepentingannya di dalam hidup kita. Di dalam doa Bapa kami
Yesus mengajar kita untuk berdoa di dalam satu kalimat seperti ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini kalimat di dalam doa Bapa kami yang paling menakutkan menurut Martin Luther. Karena apa? Karena manusia di dalam dunia selalu mencari keinginan, selalu mencari jalannya sendiri. Di sini kita diajar supaya perhatian kita fokus bukan kepada keinginan diri, tetapi kepada kerajaan Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Sama seperti para malaikat dan orang-orang kudus yang sudah bersama-sama dengan Tuhan di surga. Coba lihat, Yesus rela menerima salib dan semua penderitaannya yang begitu berat karena ia telah belajar dengan berdoa bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Berarti jika kita berdoa, kita harus juga memohon kesadaran dan pengertian akan kehendak Tuhan atas hidup kita dan juga kekuatan untuk menjalankannya. Maka banyak hal yang menyusahkan kita akan lenyap dan kita bahkan akan rela menanggung hal-hal yang sebenarnya tidak diinginkan, yang sulit, yang menyakitkan kita. Kita belajar bahwa Yesus tidak mencari keuntungan diri. Dia rela menderita demi menjalankan kehendak Bapa. Meski di mata manusia Yesus rugi, tetapi di mata Bapa Yesus sudah berhasil karena ketaatannya yang betul-betul luar biasa. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa jika kita jelas akan kehendak Tuhan, kita akan rela menyingkirkan segala kenyamanan kita. Kita berani meskipun kita harus masuk ke dalam sesuatu keadaan yang tidak nyaman, keadaan yang tidak menguntungkan kita, keadaan yang bahaya. Karena disitulah kita melihat Tuhan sedang menyertai kita. Karena disitulah kita melihat Tuhan sedang bekerja menurut kehendaknya sendiri, bukan kehendak kita. Saudara-saudara. Kedua, berdoa menurut kehendak Tuhan berarti berdoa sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam kitab suci. Karena disitulah kita mengenal dan mengetahui kehendak Tuhan. Saudara-saudara, pasti kitab suci tidak mencatat semua yang ingin kita ketahui. Kitab suci tidak memberitahu kita apa pekerjaan yang harus kita kerjakan. Kitab suci juga tidak memberitahu kita siapa pasangan hidup yang harus kita nikahi. Atau tidak dicatat di dalam kitab suci keputusan apa yang harus kita ambil di saat-saat yang krisis. Tetapi kitab suci memberi kita prinsip-prinsip yang spesifik. Itu sebab jika kita sungguh-sungguh membaca dan mempelajari apa yang diungkapkan di dalam kitab suci, maka kita akan menemukan jawaban atas apa yang mengganggu atau membingungkan kita. Saudara-saudara, belajar kitab suci, merenungkan kitab suci tidak pernah lepas daripada doa. Doa kita selalu berhubungan dengan kitab suci. Bagaimana kita bisa, saudara-saudara, untuk berdoa menurut kehendak Tuhan? Kita harus mempelajari kitab suci. Kita melihat Yesus di Taman Getsemani. Yesus tidak mengabaikan kitab suci. Pada saat-saat krisis ketika dia berdoa di taman itu, Yesus mengingat, he memorized it, ayat-ayat di dalam kitab suci. Ketika Petrus mencoba untuk melindunginya dengan menyerang seorang anggota rombongan yang datang untuk menyangkap dia, Yesus berkata apa, saudara? Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis di dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Itu berarti Yesus mengingat kitab suci. Dimanapun dia berada, hidupnya begitu dekat dengan Bapanya. Ini menandakan pikiran Yesus selalu dipenuhi dengan kitab suci. Dan ia memikirkan pekerjaan Mesias yang akan datang di saat ia bergumul di hadapan Bapa.
Sebenarnya saudara-saudara, jikalau kita mengerti kehendak Tuhan, hidup ini bukan dilihat cuma persoalan tentang pandemi. Saudara mungkin bisa menderita kerugian yang besar di dalam usaha. Saudara mungkin bisa kehilangan pekerjaan. Saudara mungkin di PHK karena potongan gaji dan lain sebagainya, saudara-saudara. Tetapi satu concernnya, saudara. Satu pertanyaannya. Bagaimana relasi saudara dengan Tuhan? That is the concern. How is your relationship with God? Kejadian-kejadian di dalam hidup kita itu semua terjadi atas izin Tuhan yang menimpa kita. Itu semua kita tahu. Tetapi kalau hubungan kita dekat dengan Tuhan, kita akan sanggup melewati semua itu dengan tetap menjadi saksi Tuhan yang indah. Kita sudah melihat teladan Yesus yang begitu dekat dengan Bapa. Di saat penderitaan yang begitu mendalam, Ia datang kepada Bapa di dalam doa. Ia menyerahkan pergumulannya yang berat kepada Bapanya. Kita orang-orang Kristen mempunyai hak istimewa karena kita bebas bicara kepada Tuhan. Kita bisa berelasi dengan Tuhan. Marilah kita ikut teladan Yesus. Ia di dalam keadaan yang menderita dengan kesedihan begitu mendalam. Tapi ia tidak sedih-sedih sendirian. Ia tidak putus asa. Tetapi dia datang kepada Bapanya. Saya menutup sesi ini dengan mengajak kita melihat perbedaan antara Petrus dengan Yudas Iskariot ketika mereka mengalami kesulitan. Yudas ketika melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, dia jatuh ke dalam satu kesedihan yang mendalam. Dia menjadi putus asa. Dan akhirnya pergi gantung diri. Padahal dia di dalam keadaan yang butuh firman. Dia membutuhkan Tuhan. Tapi dia tidak mau. Dia malah buang Tuhan. Ketika sekarang dia butuh penghiburan, dia tetap memutuskan tidak mau datang kepada Tuhan Yesus. Berkali-kali Tuhan menawarkan pengampunan itu. Dia tidak mau terima. Akhirnya pergi gantung diri. Berbeda dengan Petrus, saudara-saudara. Dia memang menyangkal Tuhan yang dia kasihi. Dia memang gagal. Dia menangis dengan sedihnya. Dan dia merasa begitu ketakutan karena dosanya yang besar itu. Tetapi di situ dia ingat perkataan Yesus Kristus. Di dalam Lukas 22 Tuhan berkata seperti ini kepada dia. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ketika Petrus saat itu ingat perkataan Yesus, dia tidak terus nangis-nangis di situ. Lalu dia tidak mau melayani Tuhan lagi. Tidak, saudara-saudara. Dia ingat perkataan Yesus dan dia bangun. Karena dia percaya anugerah Kristus jauh melebihi problem yang dia ada. Dia tahu anugerah pengampunan Tuhan jauh melebihi dosa-dosanya. Maka dia terus maju di dalam anugerah Tuhan. Itu sebab ketika Petrus di dalam kesedihan, dia tidak putus asa seperti Yudas. Inilah yang menjadi penghiburan bagi kita. Penghiburan yang besar di saat kita mengalami penderitaan. Yudas gagal. Tetapi di dalam anugerah Tuhan, Petrus bangun dan dia datang kepada Tuhan. Dia menangis. Tetapi saat itu dia bertobat kepada Tuhan dan menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Sampai mati martir. Disalibkan terbalik. Kita mau ikut teladan Yesus Kristus. Kita mau datang dengan rendah hati kepada Bapa di dalam doa. Kita datang berdoa untuk segala penderitaan yang kita alami. Kita berdoa untuk pekerjaan kita.
Kita berdoa untuk pasangan hidup kita. Kita datang kepada Tuhan, Ia akan menolong kita. Kita mau berdoa juga untuk pekerjaan Tuhan. Kita mau doa untuk para hamba Tuhan. Kita mau berdoa untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan akan memberikan kekuatan, menyatakan firman-Nya di atas mimbar. Biar semua ini membawa kemuliaan bagi Tuhan kita. Jangan mencari pertolongan di tempat yang lain, tetapi datanglah kepada Tuhan. Belajarlah seperti Yesus Kristus. Sampai di sini, kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Kami memohonkan pertolongan-Mu bagi kami yang hina dan lemah ini ya Tuhan. Bagi saudara kami yang sudah jauh dari Tuhan, tolong tariklah Tuhan untuk mendekat kepadamu. Bagi saudara kami yang sudah lesu di dalam berdoa kepadamu, berilah kekuatan ya Tuhan untuk senantiasa berdoa bagi pekerjaan Tuhan, bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa mengingat Engkau di dalam hidup kami. Tolonglah kami untuk mencintai Yesus Kristus dan mengikuti teladan-Mu, untuk bergantung kepada Tuhan di dalam hidup kami yang sementara di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, sesi ini sampai di sini. Persembahan nanti bisa ditransfer ke link yang tertera di layar.